Pengennya menolong orang tuanya yang sedang sakit, tapi malah kena ruda paksa seorang dokter. Ini apakah hanya satu kasus saja, atau sebetulnya beberapa kasus yang lain tetapi tertutupi? Sebenarnya apa modus di belakang itu? Apakah ini sebatas kasus biasa manusiawi, atau ya ini sebenarnya terjadi di mana-mana, tetapi yang ketahuan saja? Dan seharusnya menurut kalian apa hukumannya? Hukuman seumur hidup, hukuman mati, atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melihat seorang dokter yang sedang praktek, apalagi ganteng, pasti tertarik. Tetapi kalau dia berulah, semua orang berpikir ini kurang ajar. Tapi sebenarnya ini adalah bukan hanya ngomong kurang ajarnya, karena tidak 1-2 kasus, bahkan korbannya tidak 1-2 orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah layak untuk dihukum seumur hidup, atau ya ini dimaafkan karena dia adalah khilaf pada waktu praktek kedokteran? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Dr. Priguna Anugrah Pratama. Wah, ini kata kuncinya itu. Kemudian kalau kita melihat di beberapa media ya, misalkan di Kompas judulnya Tampang dan Identitas Priguna Anugrah Pratama, Dokter Residen RSHS tersangka pemerkosaan keluarga pasien. Ini yang lain di Tirto. Sosok Priguna Anugrah Pratama, Residen RSHS dan kronologi kasus. Kalau di Detik, judulnya Fakta Baru Kasus Pemerkosaan oleh Dokter Priguna. Kalian pilih yang mana? Coba kita baca Tirto ID dan tapi kita tambahkan dengan yang lain, karena ini adalah menarik. Sosok Priguna Anugrah Pratama, Residen RSHS dan kronologi kasus. Kasus dengan pemerkosaan dan Priguna oleh Priguna Anugrah Pratama, Dr. PBDS, anestesi FK Unpad sedang ditangani Polda Jabar. Ini profil kronologinya. Coba ya teman-teman semuanya mengetahui kalau misalkan di sebuah tempat nanti, wah itu ada ancaman, hati-hati. Priguna Anugrah Pratama adalah mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad. Polda Jabar menetapkan Priguna sebagai tersangka pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS di Bandung. Nah ini jadi masih umur 31 tahun kok begitu ya. Lanjut. Kasus ini mencuat luas di media sosial setelah Dr. Gigi Mirza Mangku Anom di akun Instagram mengungkap kronologisnya. Polda Jabar pun menahan Priguna Anugrah Pratama pada 23 Maret 2025 di sebuah apartemen di Bandung. Oh, sebetulnya sudah beberapa waktu yang lama, tapi baru muncul saat ini. Profil Priguna Anugrah Pratama. Berdasarkan data PP Dikti, Priguna Anugrah Pratama tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran pada 2024-2025. Priguna mengambil jenjang spesialis untuk program studi ilmu anestesi
Ia masuk ke Unpad pada 17 Februari 2024. Meskipun masih berkuliah, Briguna Anugrah dikatakan telah membina rumah tangga. Istri Briguna disebut sebagai berprofesi sebagai dokter. Briguna mengikuti program pendidikan dokter spesialis dan ditempatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 8 Maret, kronologi dari unggahan Instagram Story Dr. Mirza, berikut kronologinya. 18/2025 sekitar pukul 1, ada seorang pasien yang dirawat di rumah ruang ICU RSCS Bandung. Pasien yang ditunggui oleh keluarga yang merupakan putrinya sedang dalam preoperatif, yaitu persiapan sebelum pasien menjalani operasi atau pembedahan. Dokter Briguna menjelaskan pada putri pasien tersebut jika pasien akan membutuhkan transfusi darah. Oh, modusnya transfusi darah. Ia lalu menawarkan kepada putri pasien yang disebutkan, kemudian disebut korban, untuk menjalani cross match atau tes laboratorium untuk mencocokkan darah donor dan darah pasien sebelum transfusi darah dengannya. Korban menyetujui saran dari Dr. Briguna. Ia lalu mengikuti Dr. Briguna di gedung MCHC lantai 7 yang kondisinya masih kosong. Di sana, korban diminta untuk berganti pakaian ke pakaian pasien. Ia lalu berbaring dan dipasang selang infus. Dr. Briguna kemudian memasukkan midazolam yang membuat korban tidak sadarkan diri. Oh. Setelah dirasa aman, Dr. Briguna diduga melakukan tindakan bejatnya pada korban. Korban sadar sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Dr. Briguna selama korban tidak sadar tetap berada di gedung MCHC lantai 7 dengan masih sempoyongan. Korban kembali ke ruang ICU tempat ayahnya dirawat. Korban merasa ada yang aneh setelah menjalani prosedur cross match, karena yang sakit adalah bagian kemaluan. Ia lalu melakukan visum dan diketahui jika ada bekas sperma. Bekas sperma juga ditemukan berceceran di gedung MCHC lantai 7. Oh, 23 Maret 2025. Polisi menangkap Dr. Briguna Pratama dan menetapkan sebagai tersangka. Kronologinya senada dengan apa yang dibeberkan oleh Polda Jabar. Briguna terancam dijerat pasal 6C dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan hukum penjara maksimal 12 tahun. Loh, aduh kok 12 tahun ini? Jadi ancamannya adalah 12 tahun. Pasal 6C Undang-Undang 12 Tahun 2022. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan sebuah kasus yang melibatkan keluarga pasien. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah modus yang sudah biasa atau modus yang hanya ganti tempat saja? Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa ya sudah mempunyai istri tapi masih tertarik dengan yang lain, padahal dia itu, maksudnya orang pasien tuh banyak yang tertarik, apalagi dia juga tidak jelek. Dan bagaimana dengan hukuman 12 tahun penjara sesuai dengan pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini adalah modus yang harus diantisipasi oleh semua orang. Apa yang dilakukan oleh Briguna ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan karena Briguna Anugrah Pratama mempunyai semacam kode etik ketika pemeriksaan, ketika menjadi seorang dokter. Dia menyalahi aturan atau kode etik yang seharusnya dilakukannya. Semoga saja ini tidak ada hubungannya dengan berbagai kebijakan negara yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya, ya jangan sampai ada yang pengelola negara itu terobos seperti Briguna ini.
trouble-nya, dia menjalankan terkait dengan tugasnya, tapi di belakang itu ada sebuah permainan, ada modus tersendiri, sehingga keluarga pasien menjadi korban. Kalau itu terjadi di negara kita, sangat bahaya kalau pengelola negara seandainya itu terjadi. Kemudian yang kedua, modus ini yang harus diantisipasi oleh semua orang. Memang terkadang kita menemukan ya, ini beberapa kasus, tentu tidak semuanya. Pasien melihat dokter ganteng itu terkiwir-kiwir, atau sebaliknya pasien putra cowok melihat dokter putri yang cantik itu terkiwir-kiwir. Semoga saja ini tersadarkan dengan kasus ini, bahwa kalau maksudnya seandainya terjadi ruda paksa, maka semua jadi korban, semua tidak diuntungkan. Hanya emosi, nafsu sesaat dari seseorang tersebut. Maka supaya tidak terlibat atau menjadi korban dalam proses seperti ini, maka ya terhadap siapapun termasuk dokter harus super hati-hati. Selanjutnya, bagaimana tentang ancaman 12 tahun penjara dalam bahasa yang pertama kali? Kan saya mengatakan, mungkinkah ini diancam untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Memang kalau kita berbicara Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 pasal 6C, maka ancamannya maksimal adalah 12 tahun penjara. Itu yang secara tekstual. Tetapi kalau menurut saya, kalau ini terjadi berulang-ulang, maka ya harus diberi semacam ancaman yang lebih besar. Ya tentunya mungkin keluarga korban atau siapa yang ada hubungannya dengan ini melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena ini kan kurang ajar ya. Pengen mendapatkan fasilitas kesehatan, khususnya orang tua aman, baik-baik saja, supaya tidak kekurangan darah dan lainnya, malahan dia dikibulin. Jadi bukan cukup membuat ancaman terhadap sang pasien terkait dengan nyawanya, karena kalau misalkan betul terkait dengan kekurangan darah dan kemudian itu dibiarkan, kan kalau orang kekurangan darah kan sangat dekat dengan kematian. Plus keluarga diruda paksa. Tentunya kalau ruda paksa adalah ya semuanya pasti marah. Meskipun mungkin pada awalnya ada rasa melihat dokter ganteng itu begini, melihat dokter cantik itu begini, tapi kalau menjadi semacam ada orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun ganteng, meskipun cantik, pasti marah. Sehingga disinilah menurut saya perlu ada semacam judicial review terhadap pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022, supaya ya dokter itu tidak bermain-main, apalagi dalam bahasanya ada tercecer cairan yang seharusnya tidak terjadi di rumah sakit. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Semoga dengan hadirnya kasus ini yang terungkap menjadi semacam stop terkait dengan orang-orang yang negatif, jorok, atau berpikir mesum ketika melihat pasien ataupun keluarganya. Tidak boleh diampuni mereka. Bermanfaat, like, subscribe.